Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi Jumat 27 Maret 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Fajar Trimahardika, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. APD bantuan dari pusat. Pengiriman 10 kg sabu dari Tawau gagal. Kita awali Kaltim Headline pagi ini. Sebanyak 2.000 alat pelindung diri tiba di Kota Balikpapan menggunakan pesawat CNA 2907 yang tiba pada Rabu malam. Kedatangan APD diterima langsung oleh Kasdam 6 Mulawarman, Direktur RSKD Kanujoso Jatiwibowo, dan Wali Kota Balikpapan. Simak liputannya. Sebanyak 2.000 alat pelindung diri tiba di Lanut Domber, Balikpapan pada Rabu malam sekitar pukul 20.45 malam. Alat pelindung diri untuk penanganan COVID-19 ini sebanyak 40 dus diturunkan dari pesawat CNA 2907 dari Gugus Pusat Penanggulangan COVID-19. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan langsung melakukan penyemprotan disinfektan untuk melakukan sterilisasi sebelum dibawa ke Rumah Sakit Ganujoso Jatiwibowo. Kasdam 6 Mulawarman Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta mengatakan APD yang dibawa oleh CNA 2907 ini sebanyak 2.000 APD yang akan dibagikan kepada petugas yang menangani COVID-19. Sementara itu, Direktur RSKD Kanujoso Jatiwibowo, Edi Iskandar, menjelaskan APD akan dibagikan sesuai porsi dari rumah sakit yang menangani COVID-19. APD ini, jadi alat pelindung diri ini sebanyak 2.000 bis langsung ke gugus tugas, sementara langsung ke Bapak Dirut Rumah Sakit Ganujoso. Kaltim sendiri, Kalkel sendiri, Kaltara sendiri. Jadi kita mendapat 6.000 dibagi masing-masing provinsi 2.000. Nanti dalam pelaksanaan pendistribusian ke rumah sakit, nanti dari gugus tugas yang akan melaksanakan pembagian itu untuk segera dipakaikan untuk pada tim medisnya. Ini yang benar-benar yang sudah memenuhi syarat yang bisa dipakai untuk menangani COVID-19 itu. Ini Pak, jadi kami mewakili pemerintah provinsi, gugus tugas dari COVID-19 sudah menerima sebanyak 2.000 APD ya, dari TNI ini. Jadi teknisnya besok kita melaporkan ke Ketua Gugus Tugas untuk nanti di list rumah sakit mana aja yang menerima. Jadi sesuai proporsionalnya, mana yang banyak, mana yang sesuai ya, itu nanti diatur oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi meminta porsi yang lebih besar untuk APD yang datang dari Jakarta lantaran pasien terbanyak ada di Balikpapan. Nah, pasiennya kan yang terbanyak di Balikpapan. Jadi kita berharap nanti besok Satgas Provinsi harus membaginya prioritasnya Balikpapan, begitu sama Samarinda, baru daerah-daerah lain. Ya, kita mudah-mudahan bisa 500-an begitu dari 2.000 ini. Sangat penting mengamalkan Ganujoso dan 12 rumah sakit lainnya. APD yang telah tiba di Balikpapan ini nantinya akan langsung dibawa menuju Rumah Sakit Ganujoso Jatiwibowo sebelum dibagikan ke rumah sakit yang menangani COVID-19. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Libur akibat virus COVID-19, sejumlah murid menggunakan waktu untuk belajar di rumah dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru setiap harinya. Simak liputannya.
Beginilah suasana belajar di rumah yang dilakukan oleh murid selama libur sekolah akibat merebaknya virus corona di kota Balikpapan. Tugas yang diberikan oleh sekolah melalui pesan WhatsApp yang setiap harinya merubah sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Seperti seorang warga RT 38 Batu Ampar ini mengawasi anaknya dalam melakukan belajar di rumah. Murid SMP Negeri 11 Balikpapan Utara, Nadia Aisila mengatakan, setiap hari dirinya mendapatkan tugas dari sekolah yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Tugas yang diberikan dari masing-masing guru mata pelajaran. Dalam satu hari bisa lebih dari satu tugas yang diberikan. Hasil tugas nantinya difoto dan dikirimkan kembali kepada guru masing-masing. Sudah berapa hari ini belajar di rumah? Sudah seminggu lebih. Seminggu lebih. Tugasnya dari mana dapatnya? Dari guru mapel. Dari guru mapel atau mata pelajaran? Dikirim lewat mana itu? Di WA. WA sendiri atau gimana? WA sendiri. Itu setiap hari tugasnya? Satu hari berapa tugas dikerjain? Bisa lebih satu. Kalau sudah dikerjakan dikirim lagi balik. Itu gimana? Dipoto atau gimana? Dipoto. Oh, dipoto. Sementara itu, orang tua murid Indaya Ningsih mengatakan tugas yang diberikan setiap harinya bisa 3 tugas dan setiap hari tugas harus dikerjakan lalu dikirim kembali kepada guru sesuai dengan tugas yang diberikan. Dapat pelajarannya setiap hari sesuai jadwal pelajaran. Ini belajar apa ini? Ini hafalan, dia dapat tugas hafalan. Oh, hafalan ya dari sekolah ya? Iya. Terus nanti kalau sudah ini gimana? Dibikin video baru dikirim ke gurunya lagi. Oh, dikirim ke gurunya lagi? Lewat WA aja ya? Iya, WA gurunya. Gimana Bu? Dengan belajar di rumah gimana? Enakkah atau seperti apa nih? Ya, tambah tugas sibuknya. Oh gitu. Indaya Ningsih menambahkan liburan akibat virus COVID-19 ini hingga 1 April mendatang. Dengan belajar di rumah maka tugas orang tua bertambah menjadi guru sementara untuk anak-anak. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoaks serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Kalimantan Timur tetap 11 orang. Jumlah itu tak bertambah sejak pengumuman Dinas Kesehatan Kaltim 3 hari sebelumnya. Simak liputannya. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur dalam jumpa pers hari ini, Kamis 26 Maret 2020, memastikan tidak ada penambahan jumlah pasien yang dinyatakan positif dalam 3 hari terakhir. Jumlah pasien positif di seluruh Kalimantan Timur masih sama, yakni 11 orang.
masing-masing di Balikpapan 6, Samarinda 1, Kutai Kartanegara 2, dan Bontang 2. PLT Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak di hadapan wartawan mengatakan, dari jumlah pasien yang dinyatakan positif semuanya tertular setelah melakukan perjalanan keluar daerah. Hasil tracing Dinas Kesehatan, untuk sementara tim kesehatan berkesimpulan tak ada satupun pasien positif tertular karena hasil transmisi lokal. Nah, tapi sebenarnya sudah jelas protokolnya bahwa yang dikatakan ODP itu adalah mereka yang baru melakukan perjalanan dari daerah ataupun dari negara yang terjangkit masuk ke wilayah kita atau masuk ke wilayah sini. Nah, kalau dia menunjukkan gejala, maka dia harus melakukan periksa ke sarana pelayanan. Apabila dia gejalanya memberat dalam beberapa hari, selama dia pemantauan di rumah, apabila memberat, terutama mengalami sesak napas, nah ini maka dia langsung beralih kepada PDP. Ya, PDP. Nah, kalau PDP itu selain gejala tadi, ODP dengan gejala-gejala yang jelas, batuk, demam, sampai sesak napas, itu masuk PDP. Ada juga adalah apabila mereka setelah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif, baik dengan atau tanpa gejala, itu langsung kita masukkan kategori PDP. Ya, karena dia sudah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif. Nah, itu. Perubahan jumlah terjadi pada ODP atau orang dalam pemantauan. Terjadi penambahan sebanyak 157 orang, terbanyak di Kukar dan Kabupaten Pasir. Sampai Rabu hari ini, total ODP di Kaltim 2063 dengan rincian selesai dipantau sebanyak 569 dan yang masih dipantau 1494. Sedangkan untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, bertambah 1 orang di Kutai Kartanegara sehingga total menjadi 65 orang. Jumlah yang negatif juga bertambah 5 menjadi 31 orang, yakni di Bontang 1 orang dan Samarinda 4 orang. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan. Di tengah kecemasan masyarakat akan penyebaran virus corona, upaya penyelundupan barang narkotika jenis sabu tetap jalan. Buktinya, pekan ini jajaran petugas Polresta Samarinda berhasil meringkus 2 tersangka dengan barang bukti 10 kg sabu. Simak liputannya. 2 orang pemuda tak berkutik ketika disergap anggota kepolisian dari Polresta Samarinda. Keduanya berinisial DN dan AS, kini meringkuk di sel tahanan polisi karena kepergok bawa narkotika jenis sabu sebesar 10 kg. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman menjelaskan 10 kg sabu itu dibawa oleh 2 orang kurir dari Kabupaten Berau menggunakan 1 unit mobil sewa jenis Daihatsu Terios warna abu-abu. Dari pengakuan tersangka, mereka diperintahkan membawa barang tersebut dengan upah 10 juta rupiah apabila sampai di tujuan. Didampingi Kasat Reskoba Kompol Sigit R. Hutomo dan Kapolsekta Sungai Pinang Kompol Ramadhani, Kapolres menjelaskan kronologi penangkapan itu. Keduanya sudah menjadi target petugas kepolisian selama sepekan. Saat mobil yang diduga mengangkut narkotika jenis sabu itu berada di antara Jalan Bontang Samarinda, petugas langsung beraksi. Petugas kepolisian terlebih dahulu berpura-pura memperbaiki ban mobil yang mengakibatkan kemacetan. Ketika mobil kedua tersangka ikut terjebak macet, polisi langsung menyergap. Tim Kaltim TV melaporkan.
Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fajar Trimahardika bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.